si penjualnya itu tanya, "Mas, saya pakai GoPro atau pakai Brika?" Saya bilang pakai GoPro. Pedagangnya ini kemarin pakai Brika untuk snorkeling, ternyata hancur gitu. Yang menarik ini bukan Brika atau GoPro-nya, tetapi shifting society. Kita melihat ada perubahan bahwa penjual kuli kayak saya, pedagang kayak saya itu juga ternyata harus melek digital. Itu yang sangat penting. Melek digital ini penting sekali. Penjual degan tapi juga bikin konten ketika snorkeling, kelas dunia, dan ini adalah masa depan. Ya, ini di jalan raya ya. Juga kepikiran dulu itu pernah saya mau bikin motovlog begitu ya. Bikin motovlog setiap saya sampai beli chest strap, sampai beli dongle sampean, housingnya untuk yang di helm itu. Tetapi ujung-ujungnya adalah tidak jadi juga gitu. Karena motovlog mungkin tidak sesuai dengan karakteristik saya. Saya melihat kayaknya diliput begitu setiap hari motovlogan oke deh. Tapi saya nggak bisa. Hanya sekedar ngoceh-ngoceh bau gitu di jalan. Sebenarnya iya sih, tapi saya bukan rider sejati. Artinya kalau motovlog itu kan sampean sering kali untuk bikin acara touring keluar kota, atau paling enggak misalkan ziarah ke makam wali-wali menggunakan sepeda yang Anda modifikasi misalkan. Nah, saya ternyata bukan suka itu gitu. Akhirnya ya sekarang Maka Jaya juga, tapi GoPro-nya masih bisa dipakai ya. Masih bisa pakai untuk indoor, untuk review hal seperti ini. Menyenangkan sekali. Dan biasanya alhamdulillah dulu itu saya pakai Vespa kalau pakai GoPro itu, dan Vespa kan di koplingnya di sebelah kiri, agak kesulitan. Sekarang lumayan lah, ada sepeda Matic begitu kan, saya pakai untuk ya nyuting di jalan. Ini jalanan Surabaya, tepatnya di Pasar Burung Beratang ya. Ini arah ke toko susu yang sangat terkenal di daerah Pucang. Memang untuk perkara susu itu saya ikut-ikutan dengan bapak-bapak yang lain, konsultasi dengan ibu-ibu yang lain untuk mengetahui di mana sih lokasi popok yang harganya miring, di mana sih lokasi yang harga susunya itu oke. Ya tempatnya itu aja. Kalau di Surabaya, kalau di daerah saya ya ada di Beratang, ada di Pucang, ada di Klampis. Itu harganya memang benar-benar miring ya. Nggak tahu itu ambilnya pabrikan itu atau gimana, saya kurang paham. Tapi emang 1.000-2.000 kaceknya itu luar biasa. Itu penting sekali untuk melanjutkan hidup gitu kan. Nah, ini sampai tokonya namanya ada Toko Makmur. Saya langganan di situ, ada member juga atas nama istri saya. Tokonya memang rame ibu-ibu juga gitu, rame bapak-bapak juga yang lagi punya bayi. Untuk popok dan popok terutama itu harganya bisa dibandingkan. Memang ini bukan endorse, tapi ini pengalaman. Popok-popok itu oke punya ya. Kemudian kalau untuk susu sebenarnya ada tempat yang lain, cuma saya mikirnya daripada double kesana beli susu kemudian ke popoknya kacek 2.000-3.000 ke tempat ini, akhirnya saya udah satu tempat aja lah supaya enak parkirnya juga gitu ya. Popoknya XXL karena anak saya gede sekali kayak saya. Laki dan cewek lah sama laki. Yang pertama cewek, yang kedua laki. Ya ini kebutuhan yang memang penting sekali, yaitu popok dan susu. Ini nggak bisa dihindarkan ya. Kelas dunia ini adalah hal yang wajib dibeli setiap bulan sampai nanti anak sudah mampu untuk pipis di kamar mandi, di kamar mandi, sudah teratur. Kita ajarkan sampai popok minimal ini terhapus lah ya. Sambil gede tentunya dia habis itu kebutuhannya juga makin banyak, sekolah, laptop dan sebagainya, kegiatan-kegiatan itu. Iya, ini videonya agak amburadul. Sebenarnya nggak enak juga dilihat kalau video gerak-gerak gitu ya. Tapi ya ini kan ada reaksi video, jadi nggak masalah sama sekali. Sehabis tadi saya beli susu dan popok, saya lanjut untuk beli degan hijau. Saya tadi ada pesanan dari Umi, tolong belikan degan hijau. Oke, siap, 86 gitu. Nah, degan hijau ini lokasinya ada di Menur, daerah situ. Dulu banyak sekali orang jualan degan hijau, tapi akhirnya diratakan semuanya, pindah semuanya, nggak tahu kemana karena itu lokasi milik pemerintah gitu ya. Dan ini saya pegang pakai tangan. Sebenarnya ini agak sirkus-sirkus begitu, kalau ketahuan sama Pak Polisi ditangkap ini ya. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Jadi jalanan Surabaya memang jam segini untuk kawasan Pucang itu ke menuju Menur saya kira juga ya ramai-ramai lancar, meskipun ini juga era corona. Semoga saja corona ini cepat berlalu dan kehidupan kembali normal, roda ekonomi kembali berputar begitu kan. Ini barusan sampai di lokasi degan ijonya
lokasinya ini ya. Lokasinya ada di Menur seperti saya sebut tadi itu. Dan ini gede sekali. Dan jualan degan ini jadi mantap kalau seumpama juga pas ketiban hari puasa itu. Waduh, itu riyoyone orang jual degan ya. Gede sekali ini tempatnya. Bahkan mungkin di luar Ramadan pun juga masih rame. Nggak ada yang buang kelapa itu, nggak ada yang buang. Batoknya juga laku, serabutnya itu juga laku, isinya itu juga laku. Sedikit cerita ya, teman saya yang ada di pasar daerah Sepanjang itu, ada orang yang kalau bahasa Jawanya macai kelopo. Itu dibeli limbahnya, itu dibeli sama orang. Nah, suatu ketika yang punya stan ini bilang, "Mas, daripada sampean itu beli setiap kesini beli, gini aja, wis saya nggak jual ke orang lain, sampean tebus ini selama setahun." Limbahnya batoknya itu ditebus selama setahun bayaran ya. Orang pasar itu paling tidak punya rumah sendiri dan mobil sendiri, itu nyata. Memang kegiatan ekonomi di pasar itu nggak bisa dianggap remeh ya. Itu emang tulang pokok ya, tulang punggung dari kehidupan ekonomi masyarakat kita. Dan laku, saya dengar itu kelapa ini jadi hal yang istimewa ya. Bisa dibikinkan VCO, bisa di serabutnya itu, bahkan saya dengar, bener nggak ya, itu jadi joknya mobil Mercy, itu serabutnya itu bisa dijual juga. Kalau biasanya kan jadi keset tuh, sekarang bisa dijual ke luar negeri jadi bahan organik untuk pengganti busa atau bagaimana. Batok kelapanya bisa jadi arang, asap kelapanya itu bisa jadi didinginkan kemudian jadi smoke oil. Smoke oil itu kalau nggak salah itu bisa menjadi bahan organik untuk mengawetkan ikan, katanya begitu. Nggak ada yang buang kelapa ini ya, siapa saja bisa memanfaatkan dengan baik ini logo Pramuka. Dan itu bener-bener ternyata logo Pramuka nggak gemen-gemen ya, bisa ini bener-bener artinya itu kelapa itu manfaatnya banyak sekali. Kayunya juga kayu gelugu. Saya kan sekarang di dunia bangunan ya. Saat pertama saya hire tukang itu, orangnya minta, "Sudah Mas, pakai kayu meranti saja." Kayu meranti harganya mahal Pak Bro. Si ngombe kopi sih ya, nyocot tiket mau mahal. Sakepoknya itu 280 sampai 350, itu ukuran 3 meter, 2 meter setengah saya lupa. Nah, saya ketemu dengan Mas Anto itu yang tukang sangat bisa menghemat dan ahli sekali. Lapo Mas sampean gawe kayu meranti? Ya gendeng mangan seng Mas, gawe kayu meranti. Sudah pakai glugu aja. Ya, saya pernah dulu nawarkan ke tukang saya sebelumnya itu, pakai glugu aja Pak. Saya bilang gitu. Pakai kayunya kelapa. Orangnya bilang, "Atos Mas." Atos Mas, kayak iso maku nih, saya nggak bisa makunya ini. Sama tukang saya itu saya ceritain langsung, ya kini tak alunin dasi wong maku nang glugue kayak iso ini. Biasa ketika beli ya buka-buka HP, buka-buka channel saya, berapa perkembangannya. Waktu itu masih 33 subscriber, kemudian nambah 1, alhamdulillah ya. Terima kasih pada 34 subscriber yang sudah subscribe di channel saya. Nah, harganya berapa nih? Harganya 25.000. 25.000 itu harga normal degan ijo hari-hari biasa. Kalau Anda beli degan ijo ketika hari raya Idul Fitri bisa 40.000, bisa 50.000, karena nggak ada yang jualan. Iya. Yang menarik juga ada percakapan saya dengan yang punya ini, ya. Percakapan saya dengan pembelinya. Ya. Oke. Nah, aku terakhir ini tak gawe ngeplung. Lah kok gosok. What's going on? Jadi begini, si penjualnya itu tanya, "Mas, saya pakai GoPro atau pakai Brika?" Saya bilang pakai GoPro. Pedagangnya ini kemarin pakai Brika untuk snorkeling, ternyata hancur gitu. Yang menarik ini bukan Brika atau GoPro-nya, tetapi shifting society. Kita melihat ada perubahan bahwa penjual kuli kayak saya, pedagang kayak saya, itu juga ternyata harus melek digital. Itu yang sangat penting. Melek digital ini penting sekali. Penjual degan tapi juga bikin konten ketika snorkeling, kelas dunia. Dan ini adalah ini adalah masa depan. Setiap pekerjaan, jenis apapun pekerjaan Anda, jangan lupa sampai untuk melirik potensi digital yang sekarang lagi booming di Indonesia. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Nah ini saya pulang kebetulan juga di tengah-tengah itu sedang diadakan sholat isya. Ya akhirnya saya mampir juga. Ini adalah setelah sholat isya zikir ya. Ini adalah musola NU, musola depan rumah persis. Sebenarnya saya mau syuting yang di musola ini ada pohon mangga yang dibiarkan tetap hidup dan rimbun sekali. Rimbun. Artinya rimbun itu juga kalau biasanya itu pelem itu setahun itu berapa kali panen ya? 2-3 kali ya. Ini bisa 4 kali berbuah gitu. Nah juga ini kaligrafinya ini Mas Bro, kaligrafinya ini menarik perhatian saya ya. Kaligrafinya ini sebenarnya kalau sesuai dengan kaidah sih tidak. Kalau kufi yang di tengah-tengah imaman itu mungkin ya, itu kan seni khot kufi ya. Tapi kalau seumpama yang ditempel di dinding ini tidak sesuai kaidah, tidak sesuai dengan kaidah kaidah kaligrafi yang berlaku. Misalkan kalau orang bilang khot sulusi begitu ya, tapi bukan itu yang saya mau bahas. Ini kaligrafi ini dibikin, diukir sama orangnya, saya tahu sendiri. Jadi orang yang mengerjakan ini adalah orang yang spesialis di dunia kaligrafi begitu ya. Tapi terus terang saya kalau nilai kaligrafinya dibandingkan dengan kaligrafi pada umumnya tentu tidak sesuai dengan kaidah. Tapi itu tidak penting. Yang menjadi penting bagi saya adalah bagaimana orang ini bertransaksi dengan keahliannya itu. Artinya biasanya beliau datang ke musola, ke masjid begitu. Silakan Mak, mau digarapkan, monggo saya garapkan. Dibayar berapa? Terserah, monggo. Saya ikhlas sih. Jadi ini kerja kaligrafi tapi tidak narif. Mau dibayar berapapun monggo, karena ini adalah rumah ibadah. Itu yang saya salut ya. Justru dengan begitu, yang saya tahu bahwa kehidupan saya nggak tahu kehidupan nyatanya bagaimana, tapi saya melihat apa yang saya lihat aja. Alhamdulillah punya mobil, alhamdulillah anaknya juga baik-baik gitu. Bukan tentang kaidah kaligrafinya yang amburadul, bukan tentang bagaimana cara pekerjaannya ini dikerjakan dengan bagaimana dicetak dulu kah, digabus atau bagaimana. Bukan itu nggak penting sama sekali. Tapi bagaimana orang ini kemudian berbisnis, berdagang dengan cara yang berbeda, dengan cara yang menurut saya itu wah kelas dunia ya. Hasil akhir ya akhirnya menentukan ya. So kaligrafi sedikit lah. Saya bukan kaligrafi tapi tahu sedikit. Tulisan saya juga jelek. Baiklah, itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah mau stay tune sejauh ini. Semoga saja bermanfaat bagi Anda semua. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar dan terus dukung channel Kedu. Semoga Anda mendapatkan sesuatu dari yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang paling utama kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu murni datang dari saya. Silakan kasih masukan kalau memang itu berharga bagi Anda supaya channel ini berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Jumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye.